JKN, apa kabar? Masih tetap sehat kan? Awas kalau sakit ya. Ya. Sobat JKN, mari kita sekarang, kalau yang kemarin itu sudah membahas tentang FKTP, sekarang bahas tentang FKRTL. Nah, apa itu? Boleh chat GPT dulu, boleh, silakan. Tapi lebih baiknya kita langsung tanya aja sama narasumber kita dari MLFK. Bisa dijelaskan siapa aja ini sekarang? Silakan Bu. Iya, kami dari MLFK, saya dengan Budian, dan ini tim saya dengan Teh Indah. Oke, Bu, lanjut ya. Kemarin kan FKTP, sekarang FKTRL, betul? FKRTL. Susah Bu, ada R-nya. Apa itu Bu? Coba dijelaskan Bu. FKRTL itu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. Rujukan tingkat lanjutan. Oh, jadi di FKRTL itu ada rumah sakit dan klinik utama. Rumah sakit dan klinik utama. Rujukan tingkat lanjutan. Berarti ini dari yang kemarin ya, dari tingkat pertama dirujuk ke tingkat kelanjutan. Itu gimana Bu? Kita lihat dulu deh proses rujukannya seperti apa ya, teman. Mungkin Sobat JKN nanti kenapa sih harus dirujuk gitu? Terus prosesnya seperti apa? Gitu. Biar nggak kaget tiba-tiba berobat di FKTP, terus kata dokternya lanjut ke rumah sakit, ngapain gitu? Mungkin bisa dijelaskan Teh Indah lah sekarang. Oke, tadi ya. Mungkin kemarin sudah pernah dijelaskan ya bahwa pelayanan di FKTP itu meliputi contohnya di 144 diagnosa tadi ya gitu. Ya. Yang dimiliki dokter umum sesuai kompetensinya di primer gitu ya di FKTP. Nah, kemudian kalau sifatnya ini spesialistik, maka akan dirujuk tadi ke FKRTL. Spesialistik ya? Ya, spesialistik. Kemudian akan dilakukan rujukan atau akan dirujuk ke FKRTL atau tingkat lanjutan. Nah, tentunya rujukan yang diberikan ini atas indikasi medis hasil pemeriksaan dokter di FKTP, bukan diminta ya. Indikasi medis ya, Sobat JKN, tidak catet. diminta ya, bukan atas permintaan sendiri. Okay. Itu pointernya gitu ya. Kalau diagnosanya apa nih? Ada kayak FKTP nggak? Kan tadi FKTP 144 diagnosa. Kalau FKTRL dan rujukan ini masih mengadopsi dari situ apa gimana? Mungkin Budian. Oke, kalau untuk di FKRTL itu melingkupi semua diagnosa. Semua diagnosa. Iya. Khususnya yang spesialistik ya. Oke, Karena kalau non spesialistik memang ranahnya di Dokter Dian, kalau di Bandung FKRTL-nya berapa sih jumlahnya? Kalau kemarin di FKTP juga berapa nih? Kalau untuk FKTP itu ada 200-an ya tadi? 200 FKTP terdiri dari 80 puskesmas, 101 klinik pratama, kemudian 10 klinik pratama TNI Polri, kemudian 8 DPP, TPMD, kemudian 1 TPMDG. Kalau untuk di FKRTL kita ada 2 jenis, rumah sakit dan klinik utama. Untuk rumah sakit ada 31 dan untuk klinik utama ada 16. Ada 16. Oke. Jadi Sobat JKN nggak perlu khawatir ya, berarti rata-rata bisa dikatakan rumah sakit atau vaskes lanjutan di Bandung itu sudah kerjasama ya? Bisa dikatakan hampir seluruhnya sudah kerjasama atau gimana Dok? Kalau nggak salah itu untuk rumah sakit sendiri itu masih ada 10 yang belum kerjasama. 10 yang belum kerjasama. Rumah sakit apa tuh, bisa di-spill kan? Diharapkan itu langsung kerjasama ya. Oke. Untuk melayani ya. Itu memang untuk melayani, betul. Dok, di FK RTL ini itu hanya ada rujukan lanjutan aja atau gimana? Atau ada tambahan dengan UGD? Sebenarnya di FKTP sama FKRTL juga ada UGD ya. Oh gitu. Kalau di FKRTL mungkin ya UGD rumah sakit memang biasanya banyak diakses oleh peserta juga ya. Untuk di UGD rumah sakit. Kemudian biasanya kan langsung rawat inap. Kalau di FKTP kan mungkin di sini kan banyaknya yang tidak memiliki rawat inap ya. Baik, kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kan kalau tadi Budian udah bilang nih, di FKTP maupun di FKTRL
Itu FKRTL. FKRTL. Mohon maaf ya, lidah saya lidah Sunda. Itu ada emergency ya di FKTP dan di lanjutan itu. Nah, kira-kira kriterianya apa aja nih kemudian yang masuk ke emergency tersebut? Apakah setiap kita sakit, merasa kesakitan itu adalah emergency atau gimana? Jadi kalau untuk yang terkait kriteria emergency itu ada di Permenkes 47 tahun 2018. Permenkes 47 2018. Itu ada di pasal 3, jadi ada 5 kriteria. Yang pertama terkait mengancam nyawa atau dia membahayakan diri dan orang lain atau lingkungan. Kemudian yang kedua adanya gangguan pada jalan nafas atau pernafasan dan sirkulasi. Kemudian yang ketiga adanya penurunan kesadaran. Kemudian yang keempat adanya gangguan dinamik. Kemudian yang kelima dia memerlukan tindakan segera. Nah, Bu. Jadi kalau di luar itu nggak masuk ya? Kalau secara kriteria ya. Berarti yang menentukan dia gawat darurat atau enggak itu adalah dokter Diki. Kemudian kira-kira kalau di UGD itu nanti ada ini nggak sih? Ada apa namanya iur biaya? Untuk di semua vaskes yang memang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, kita memastikan tidak boleh ada iur biaya. Tidak boleh ada iur biaya, apapun itu pelayanan kesehatannya. Gitu. Karena kan mereka juga sudah komit ya, ada janji layanan. Oh iya. Yang dipasang di setiap vaskes. Oh, ada janji layanan dipasang di setiap vaskes. Kemudian kalau masalah vaskes itu kan banyak ya keluhannya mungkin. Nah, kalau misalnya ada peserta nih masuk ke ke rumah sakit atau baik vaskes tingkat pertama atau tingkat lanjutan. Kalau misalnya ditolak, itu kenapa sih biasanya? Dan gimana cara kita si peserta itu mengatasinya gitu biar nggak kaget gitu. Biasanya karena apa? Salah satunya mungkin kalau ditolak itu mungkin status kartunya nggak aktif ya. Status kartu nggak aktif. Selain itu kalau pelayanan gimana nih? Kalau pelayanan sih Tidak sesuai alur. iya. Kayak gimana itu tidak sesuai alur? Contohnya tadi ya, rujukan diminta APS. Rujukan diminta APS. Bu, kalau misalnya ada peserta itu mengalami kendala berobat, terus contohnya seperti penolakan pelayanan dari fasilitas kesehatan, itu harus gimana, Bu? Mungkin nanti pesertanya bisa melapor ke kita, bisa melalui call center 165 atau juga melalui aplikasi mobile JKN. Itu ada fitur pengaduan layanan. Kalau misalnya peserta Indah nih, kalau peserta udah melapor segala macam, kita bisa ini nggak sih ngasih peserta bisa ngasih umpan balik atau feedback nggak sih ke si paskes tersebut atau mungkin ke BPJS atau gimana? Tadi mungkin izin menambahkan ya, selain call center dan fitur pengaduan di mobile JKN, kalau untuk kondisinya, keluhannya atau kendalanya di rumah sakit, maka bisa menghubungi nomor kontak petugas EP3RS. Tadi kan salah satu tim dari MLFK adalah EP3RS yang ada di masing-masing rumah sakit. Jadi mungkin kalau Sobat JKN bisa lihat dari masing-masing FKRTL atau rumah sakit atau klinik utama, di beberapa titik gitu ya, di posisi FKRTL itu ada poster terkait BPJS 1. Nah, itu biasanya yang sebelah kirinya itu petugas dari rumah sakit, sebelah kanannya dari BPJS Kesehatan. Nah, di situ juga ada nomor yang bisa dihubungi. Itu di tingkat lanjut aja atau di tingkat pertama juga ada? Ini hanya di FKRTL. Tingkat lanjutan ya. Gitu. Tapi dari masing-masing vaskes kayak FKTP ada juga mencantumkan nomor kontak yang bisa dihubungi ketika ada kendala. Gitu. Teh Indah, satu nih, ada nggak sih tips khusus untuk peserta biar aman, damai, sejahtera gitu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan baik di FKTP ataupun di FKRTL ya? Pabelit. Pabelit. Iya, Yang pertama mungkin ya,
tadi udah disinggung juga, memastikan kepesertaannya dalam status aktif gitu ya, yang pertama. Terus mengoptimalkan pemanfaatan mobile JKN khususnya di fitur pendaftaran pelayanan ke Paskes, karena untuk kemudahan nih, jadi melalui sistem antrian online yang sudah ada di mobile JKN gitu ya, kepastian layanan. Kemudian tadi ya, selain mendownload, kemudian mengakses layanan sesuai alur dan regulasi dan ketentuan. Ya, Sobat JKN, ada pesan nggak dari Budian agar Sobat JKN itu lebih paham lagi tentang baik itu pelayanan di Paskes, pelayanan gimana, atau ya apalah mungkin dari Budian. Oke, mungkin titip pesan ya buat Sobat JKN ya. Pesan-pesan, ingat-ingat pesan Budian. Jadi kalau misalnya itu sebenarnya sih intinya sih lebih ke download mobile JKN, karena di mobile JKN itu kan ada semuanya ya. Kita bisa ngecek iuran kita, maksudnya status kepesertaan kita aktif atau enggak. Kemudian untuk kita kalau kita mau berobat baik itu FKTP, FKRTL bisa melalui mobile JKN untuk pendaftarannya. Jadi kita nggak perlu antri dari pagi ke Paskes hanya untuk mendapatkan antrian. Kemudian kalau misalnya ada keluhan, kita bisa langsung lapor di situ. Kemudian juga sekarang sudah mulai ada screening ya, screening riwayat kesehatan ya. Teman-teman juga itu kan dilakukan setahun sekali. Jadi kita bisa tahu nih riwayat kesehatan kita ini masuk indikasi apa nih, resiko apa nih gitu kan, resiko rendah, sedang atau tinggi. Ketika misalnya kita sedang atau tinggi kan ada tindak lanjut lainnya, bisa ditindaklanjuti di FKTP. Kemudian juga ada bugar ya sekarang ya. Bugar, ya. Indah. Oke, sebelum closing saya infokan beberapa pointer-pointer penting yang harus Sobat JKN pegang atau catat ya. Yang pertama, jangan lupa download aplikasi mobile JKN ya. Terus yang kedua, bisa melakukan pengecekan atau perubahan data segala macam di mobile JKN, bisa mencari informasi terkini di aplikasi mobile JKN. Lalu tadi feedback ataupun misalnya ada keluhan segala macam, silakan lakukan di aplikasi mobile JKN ya. Kalau belum download aplikasi mobile JKN ya wassalam ya, nggak bisa dapat info. Lalu jangan lupa kartunya selalu aktif dan tepat melakukan pembayaran iuran. Baik Sobat JKN, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat JKN sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe.